Salam sejahtera, mahasiswa sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Kimia Dasar Farmasi 1 di pertemuan 5 dan 6. Di sini kita akan membahas tentang gaya antarmolekul. Sebelum kita menyebutkan definisi dari gaya antarmolekul, terlebih dahulu kita melihat materi-materi yang mempunyai gaya antarmolekul. H2O, ini adalah molekulnya. Dia berikatan antar sesama molekulnya, sehingga memberikan yang namanya ikatan hidrogen, dan kita mengenal materi H2O ini dengan istilah air yang kita minum dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang kita gunakan untuk mencuci, memasak, dan selainnya untuk kepentingan kita sebagai manusia. Kemudian materi yang berikutnya adalah NaCl yang kita larutkan ke dalam air, kita kenal sebagai air garam. Itu kalau kita lihat ke dalamnya, itu ada terdiri dalam larut yang terdapat dalam larutan garam itu adalah molekul NaCl, molekul NaCl, di mana molekul NaCl ini ketika dia larut dalam air, dia akan terion menjadi atom ion Na dan ion Cl-. Ion Na dan ion Cl- itu masing-masing diselubungi oleh molekul H2O, sehingga gaya antarmolekul yang dapatkan terjadi di sini adalah gaya ion dipol. Berbeda dengan air, di sini ada yang namanya gaya antarmolekulnya itu adalah ikatan hidrogen. Berikutnya kita akan melihat tentang oksigen. Oksigen yang ada di udara, itu kita tidak pernah menemukan oksigen itu tersendiri, tapi dia tidak terlihat sama sekali. Itu sebenarnya antar molekul oksigen itu juga terikat. Begitu juga ketika oksigen itu dimampatkan ke dalam sebuah tabung untuk membantu pernafasan pasien rumah sakit, dia termampatkan dan punya ikatan. Ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul oksigen itu dikenal dengan nama gaya London. Berikutnya kita lihat molekul oksigen yang ada masuk ke dalam air. Kenapa ikan di dalam air masih bisa bernafas? Lalu kenapa tanaman-tanaman yang ada dalam air juga dapat hidup di bagian permukaan? Itu karena adanya gaya antarmolekul yang terjadi antara O2 dengan H2O, sehingga O2 itu ada kemungkinan untuk masuk ke dalam air dan terikat dalam air. Itu dikenal dengan nama gaya dipol sesak, dipol terimbas. Berikutnya adalah materi SO32-, belerang trioksida. Ion belerang trioksida ini ataupun molekul belerang trioksida ini itu di udara dia ada hasil dari pembuangan dari kendaraan motor ataupun gunung Merapi yang menguap, itu melepaskan sulfur. Ketika dia bereaksi dengan H2O, dia akan membentuk yang namanya H2SO4. Maka kita mengenal adanya cairan asam sulfat. Cairan asam sulfat memiliki gaya antarmolekulnya itu gaya dipol-dipol. Karena itu kita mengenal adanya berjenis-jenis gaya antarmolekul. Sebelum saya sampai menyebutkan satu persatu jenis gaya antarmolekul, maka marilah kita membuat definisi apa itu gaya antarmolekul. Gaya antarmolekul adalah suatu interaksi yang terjadi dalam antar molekul akibat perbedaan muatan. Perbedaan muatan terjadi karena adanya pergerakan elektron. Jadi gaya antarmolekul adalah suatu interaksi perbedaan muatan yang terjadi akibat pergerakan elektron dalam molekul. Jenis-jenis gaya antarmolekul, yang pertama itu adalah ikatan hidrogen, gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, gaya ion dipol terimbas, gaya dipol terimbas, gaya dipol sesaat dipol terimbas. Kembali ke yang tadi, saya sudah menyebutkan beberapa contoh. Yang namanya gaya ikatan hidrogen itu terjadi antara molekul yang mempunyai atom hidrogen itu dapat berikatan dengan molekul dia, sesamanya dia juga, yang mempunyai atom dengan keelektronegatifan tinggi, yaitu atom fluorin, atom fluoro, atom nitro, kemudian atom okso. Jadi FON, FON ya. Jadi kalau seandainya seperti ini contohnya, dalam molekul ini H2O ini ada atom H dan ada atom O,
ikan pergerakan elektronnya ini sangat kencang. Atom O terkenal dengan sifatnya yang sangat elektronegatif dan A sangat elektropositif. Akibatnya, kalau satu molekul ini berdekatan dengan molekul lainnya, itu akan terbentuk yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Antara kutub positif dengan kutub negatif, itu akan terbentuk yang namanya ikatan. Kalau dia antara atom H dengan atom O, itu dikenal dengan nama ikatan hidrogen. Berikutnya lagi itu adalah gaya ion dipol. Ini senyawa ion atau molekul ion yang bisa larut sempurna atau tersebar secara merata ke dalam suatu senyawa polar, air contohnya di sini, maka dia dikatakan mempunyai gaya antar molekulnya adalah gaya ion dipol. Lalu oksigen merupakan molekul non-polar, dia bisa terlarut atau bisa bergabung dengan sesamanya, itu karena sebabkan adanya peristiwa pemampatan di mana oksigen ini yang semulanya dia bebas lalu kemudian dipaksa untuk bersatu dengan sesamanya sini ataupun di udara dia, itu bergeseran atau bersinggungan, itu akan menjadi bermuatan sesaat. Dan yang temannya itu akan menjadi bermuatan karena pengimbasan dari yang sesaat ini. Sehingga terbentuklah yang namanya gaya dipol sesaat dipol terimbas. Berikutnya, dipol molekul oksigen, itu kalau dia seandainya berada dekat dengan molekul H2O, H2O bersifat polar, dia mempunyai pasangan elektron bebas. Ketika O2 masuk atau berdekatan atau bersinggungan dengan dia di udara maupun di dalam air, H2O juga ada di udara ya, itu akan mengakibatkan dia menjadi terikat atau adanya interaksi antar mereka. Interaksi yang terjadi antar molekul O2 dengan molekul H2O itu dikenal dengan namanya gayanya adalah gaya dipol dengan dipol terimbas. Jadi gaya dipol yang memang ada senyawa dipol memang ada dari H2O, sementara senyawa O2 yang bersifat non-polar, tidak mempunyai dipol, itu akan menjadi mempunyai dipol terimbas akibat H2O yang mendekati dia. Jadi ada pengaruh dari dipol H2O terhadap molekul O2. Untuk yang namanya SO3 2-, ion SO3 2- ataupun molekul SO3 membelerang trioksida di udara, ketika dia bergerak atau bergeser dengan yang namanya molekul air, dia bisa juga berinteraksi menjadi H2SO4. Tapi kalau untuk di udara kecil kemungkinannya. Sementara kalau di dalam larutan dia bisa berinteraksi membentuk yang namanya cairan yang dikenal dengan nama cairan asam sulfat H2SO4. Gaya yang dimiliki antar molekulnya adalah gaya dipol-dipol. Masih banyak lagi contoh lain yang bisa kita ambil. Namun untuk kesempatan ini hanya itu yang Ibu berikan. Kamu silakan baca lagi di dalam flashcard, Quizlet. Kita lihat lagi yang berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis molekul. Secara umum molekul itu berdasarkan ikatannya dibedakan atas dua, yaitu molekul ion dan molekul kovalen. Molekul ion itu adalah dimiliki oleh senyawa yang mempunyai ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi antara atom logam dengan atom non-logam. Sementara molekul kovalen itu adalah molekul yang mempunyai ikatan kovalen. Itu terjadi antara senyawa non-logam, antara atom non-logam dengan atom non-logam. Jadi maaf ya, Ibu ulangi, molekul kovalen itu adalah molekul yang mempunyai ikatan kovalen. Ikatan kovalen dapat terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Molekul kovalen berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya membentuk yang namanya momen dipol. Momen dipol yang besar dari 0,4 ataupun besar dari 0,4. Yang pertama itu syaratnya kalau seandainya momen dipol antara molekul atom non-logam dengan non-logam ini mempunyai momen dipolnya besar dari 0,4 dan dia punya pasangan elektron bebas syarat keduanya, maka dia dikenal dengan nama molekul polar. Sementara molekul non-polar itu adalah molekul yang mempunyai momen dipolnya di bawah 0,4 atau pas 0,4 dan dia tidak punya pasangan elektron bebas. Jadi ketika berikatan atau atom tersebut telah
menghabiskan semua elektron yang dimilikinya pada kulit terluar untuk berikatan dengan sesamanya. Molekul polar, molekul ion itu contohnya dalam kehidupan sehari yaitu soda kue dan garam. Sementara molekul polar dalam kehidupan sehari contohnya adalah HCl dan air. Molekul non-polar itu adalah O2 dan gula pasir yang kita makan sehari-hari. Itulah penjelasan singkat dari minyak. Satu lagi minyak. Itulah penjelasan singkat dari Ibu tentang tentang gaya antar molekul, bukan senyawa, maaf, tentang gaya antar molekul. Semoga bermanfaat.